Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ruh abai wa akhwanihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin. Thumma ila arwahihim ulama al-amilin wa fuqaha min jami' awliya al-masyariq al-adila maghribi bariha bariha ina makan wa hada. Khususan ila arwah Imam Syekh Habib Bakar bin Sa'id Syafi'i. Habib Muhammad Sulaiman bin Hafidh. Sayyidina Imam ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم يرزقنا الفتوح من ورسوه وصلح الروح ودوات النصوح وأن الله يسمع المنافع والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المتحابين في الله والمتواخين في الله ويطول أعمارنا في الصحة والعافية ويختم لنا بالحسنى وراض أن في خير في العافية على هدينية وعلى كل نية صالحة نوينا كما نوى وأسلافنا الصالحون وكما نوى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال واعلم أن العبد لا يتكبر إلا بثلاثة أشياء أحدها استغنى بنفسه عن ربه نسأل الله تعالى السلامة من ذلك. الثاني إذا كان غافلا منهمكا في غفلته. الثالث إذا نسي عدمه وتلاشيه من عظمة الله تعالى. وقلت في ذلك كيف تكبر لعبد أصله أدم الموت طالبه والكبر له سكنا. لو كان عمرك عمر نسر ما أغنى بساعة في لحيدك خايفا حزنا. أهل التكبر يوم الحشر في سقر وأهل التواضع في عز وفي أمنا. Saderengipun ingkang kawula mulyakaken sedanten para guru, para kiai, para sepuh bini sepuh panjenenganipun Ki Haji Zami Khudha Wali Syam selaku pengasuh salah satu dewan pengasuh dari pesantren Ki Haji Syamsuddin dan juga Mbah Abdul Aziz sesepuh daripada perkumpulan Burdah
dan sedanten kemawon para sepuh para asatidz ingkang boten kula sebutaken setunggal-setunggal boten ngurangi raos ta'zim hormat dhateng panjenenganipun sedanten. Bikos tabarruk monggo niki ngalap berkah menika dawuh-dawuhipun Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Alawi Al-Husaini, seorang yang arif, orang yang alim, orang yang zuhud ala dunia, dan beliau ngarang kitab ini usianya 17 tahun. Sampai 17 tahun ngarang apa? Ngarang cerita. Ya. Memang sudah dari masa di dalam kandungannya sudah ditebak oleh banyak ulama, oleh banyak aulia. Sejak kecilnya sudah dijadikan jimat beliau niku. Sehingga beliau dalam usia yang masih muda demikian, tapi pemikiran dan perkataannya, kedekatannya dengan Allah sudah sangat berbeda dengan anak-anak pada zamannya. Beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah, kemarin sudah banyak dibahas tentang masalah al-kibir, masalah takabur. Di mana takabur ini kita tahu bahwa takabur itu termasuk daripada aslul ma'asi, usulul ma'asi, asal-asal daripada maksiat. Annal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakabbaru, tidaklah seorang hamba itu akan ada sifat takabur di dalam dirinya, illa bi thalathati asya, kecuali penyebab takabur itu 3 perkara. Yang pertama, ahaduha idza staghna bi nafsihi an rabbih, kalau sudah manusia itu mulai istighna, merasa cukup dengan dirinya, terlepas daripada Tuhannya. Artinya merasa bahwa semuanya adalah karenanya, tidak ada sangkut paut daripada Tuhannya. Ketika diberikan satu kemewahan, diberikan satu kenikmatan, manusia itu terkadang terpleset di dalam menanggapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana la yadgha an ra'ahu istaghna. Begitu memang manusia. Sifat daripada manusia itu memang kadang-kadang seperti itu. Waliyadu billahi min dhalik. Dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surat apa nih? Surat Al-Alaq ya. Dikatakan kalla innal insana la yadgha. Ketahuilah bahwasannya memang benar, sesungguhnya manusia itu akan betul-betul ada tughyan, ada sifat tughyan, sombong, melampaui batas di dalam kesombongannya. Ini namanya tughyan. Dan tughyan itu macam-macam datangnya. Di antaranya Imam Ka'ab Al-Akhbar, beliau mengatakan inna lil ilmi tughyan, sesungguhnya inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Ilmu itu memiliki satu efek yang akan membawa kepada pemiliknya, yaitu tughyan, sifat sombong, seperti ketika harta itu memiliki efek kepada orang yang memiliki harta.
Kadang orang sombong dengan hartanya, merasa cukup dengan hartanya. Ilmu itu juga sama seperti itu. Innal insana layadgha, sesungguhnya manusia itu sungguh memang benar melampaui batas, tughyan. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia itu melihat dirinya sendiri. Serba merasa cukup, baik dengan harta bendanya, ilmunya, kadang-kadang bahkan merasa cukup dengan orang lain. Sombong itu ada kalanya sombongnya menyombongkan harta, wajar. Ada kalanya menyombongkan ketampanan yang ada pada dirinya. Ada kalanya sombong dengan keilmuan. Tapi kadang-kadang ada manusia yang lebih bodoh lagi adalah sombong dengan orang lain. Ayahnya, gurunya, saya muridnya Fulan bin Fulan. Oh, bapak saya nu kiai ngering ini. Wah, bapakku ben, Masya Allah. Ini orang-orang yang kepleset. Lah bagaimana menyikapi orang yang seperti itu? Bagaimana dikatakan oleh para ulama? Lartabi abain. Bapakmu gitu. Sampai niku bangga-bangga dengan bapak. Syekh Salim bin Abdullah ini. Imam Salim bin Abdullah, ya Salim. Tamanna alayya u'tika ma tasya. Aku tuh punya angan-angan. Gimana kalau seandainya aku tuh pengen memberikan kamu sesuatu gitu loh. Tapi saya nggak tahu jenengan itu mau nggak gelem apa-apa. Saya nggak mau nanti ketika saya memberikan kepada Anda sesuatu terus jenengan malah mboten patek remen. Malah tersinggung jenengan nggak patek doyan donya tak dunia ya panjenengan ya paling gak seneng. Wis jaluk napa wis napa pengen bojo ayu apa-apa. Nah, apa pengen napa yang kira-kira jenengan seneng. Wis jaluk napa kemawon jenengan minta saya akan kabulkan insyaallah. Ini seorang yang arif billah mengatakan begini, ya Hisham Amirul Mukminin. Ya napa ya kula niki astahyi an as'ala ghairallah, saya ini malu untuk minta kepada selain Allah. Apalagi wa ana fi baitillah, sementara saya ini sedang tawaf di baitillah loh. Di hadapan saya ini adalah rumah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya punya keinginan dan permintaan, saya akan minta kepada Allah. Malu dong saya, mau masa beriki terus mau minta dunia, mau minta kepada Anda apalagi. Lalu tersipu malu nih presidennya. Akhirnya keduanya keluar dari Masjidil Haram. Tapi enggak lego nih hati ini. Lagi ya mungkin dia malu lah di hadapan Ka'bah atau Masjidil Haram model ngeten iki ya wis tak anteni metune engko lek metu tak tawanan maneh. Paling berubah pikiran paling mosok gak gelem to. Wis gaya tok isin nang ngarsane Ka'bah niku wau. Begitu keluar keduanya niki terus tangkleti malih. Ya Salim. Ngeten. Istahyaita antas ala ghairallah fi baitih. Kamu kan malu tadi. Minta sama selain Allah Subhanahu wa taala sementara kamu masih ada di lingkungan di Ka'bah. Lah begini, sekarang kamu minta kepada aku, sekarang kan sudah di luar Ka'bah nih, coba. Ayo fasal lima syi'ta, kamu minta saja kepadaku. Apapun yang kamu minta, aku akan kasih insyaAllah. Fanahnul an kharijal bait, kharijal haram. Kita ini sekarang sudah di luar Masjidil Haram kita nih. Oh ya marhaba, kata beliau. Begini, wahai Malik. Ya wahai Hisham bin Malik ya. Ayu syai'in turidu an as'alak. Kamu pengen aku ini minta sama Anda ini perkara apa?
Perkara dunia apa perkara akhirat? Syu'unid dunya atau syu'unil akhirah? Dunia apa akhirat? Langsung, ngeten, bal min syu'unid dunya, ya jelas kamu harusnya minta kepada saya masalah dunia lah. Akhirat kula mboten gadah napa-napa, jenenge kula niki wong sapa lho kula niki. Kalau minta akhirat ya jangan sama saya, dunia. Kamu minta apa? Kemewahan apa? Kamu minta apa? Naam, fa ana la amliku syai'an min syu'unil akhirah. Kula mboten gadah napa-napa perkara akhirat niku. Imam Salim mengatakan, "Idza kuntu astahyi an as'ala dunya min Allah." Sampai rungokne wahai Hisam. Selama ini saya itu enggak pernah minta dunia kepada Allah loh. Jaluk duit, jaluk kekayaan, jaluk bojo sing double-double, enggak tahu aku. Kira-kira model ngoten nggih. Saya ini minta kepada Allah keselamatan akhirat, surga, kasih kezuhudan, kasih wara, kasih begini, kasih begitu. Itu yang saya minta kepada Allah. Saya ini malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara dunia. Padahal saya tahu wa huwallazi yamlikuha, sementara yang memiliki dunia seisinya ini adalah siapa? Allah kan? Oh iya betul. La fa kaifa as'aluha minka wa anta la tamlikuha. Bagaimana mungkin kula badhe nyuwun dhateng panjenengan lawakmu iki gak duwe apa-apa. Sallallahu Nabi Muhammad. Kisah ini menunjukkan kalau panjenengan ken istighna anin nas. Cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara sepele apapun minta kepada Allah. Allah senang dengan permintaan hambanya. Is'alillah walau fi milhi darik. Mintalah kepada Allah walaupun dalam urusan garam dapur Anda. Tahu? Ya Allah, garam ya Allah, jenengan paring rezeki garam. Tahu? Nyuwunmu ya Avanza, Innova, ngoten niku duwe sing akeh. Padahal itu semua tidak terlepas daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan itu peranan mereka itu istighna anin nas. Mereka tidak mau meminta kepada manusia. Lihat bagaimana Al-Imam Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Al-Imam Alwi bin Syihabuddin ya. Dia itu mengatakan sadatana al-alawiyin, mereka itu para sadah alawiyah, para habaib terdahulu niku ma yuhibbuna an takuna minnah li ahadin alihim, enggak paling anti dengan satu minnah, pengundat-undatan daripada orang yang ada di sana. Enggak mau. Imam Haddad niku mengatakan bahwasanya tariqatuhum in ahadun ahdalahum syai'an istalamuhu. Kalau seandainya ada orang yang memberikan, mereka tidak pernah menolak pemberian orang lain. Wis mboten usah repot-repot matur suwun. Tidak. Nah, Thariqah mereka, Thariqah Al-Ba'alawi itu ketika ada seseorang yang memberikan hadiah kepadanya, maka mereka akan menerimanya. Tapi dikatakan sahibul yakin, orang yang memiliki dalam jati dirinya itu suatu keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'khudul 'atha bi syartain. Mereka itu tidak akan pernah mengambil pemberian orang lain kecuali dengan syarat dua. Apa yang pertama? Yang pertama ayyarahu minallah. Itu adalah dari Allah. Nah, sementara tangan-tangan mereka kepanjang tanganan Allah. Allah yang gerakkan hatinya. Orang mungkin wong bar kalau ngekei sampeyan kecuali hatinya digerakkan oleh Allah. Itu yang pertama, harus menyadari bahwa itu adalah rizq minallah, sehingga kalau sudah demikian itu tidak pernah merasa utang budi. Dan menanamkan kepada orang yang memberi bahwa ini bukan dari Anda, ya ini dari Allah. Tapi tidak lupa yaskurin nas, man lam yaskurin nas lam yaskuril, orang tidak melupakan berterima kasih. Kenapa? Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Meyakini bahwa mereka itu dijadikan wasilah jalannya
Allah, wa yasta'ina bihi ala ta'atillah. Yang kedua adalah menggunakan hal itu untuk menolongnya untuk ketaatan kepada Allah. Jadi tidak pernah menggunakan pemberian orang lain untuk bermaksiat. Untuk kepada perkara yang mendapatkan bendune Gusti Allah. Murkanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah. Ingin memberikan satu dampak bahwa kalau sudah ini di tangan saya, maka maslahah bagi siapa yang memberi kepada saya. Dia akan jalurkan kepada jalur-jalur yang di situ ada maslahah, ada jariyah, sehingga yang memberi mungkin sudah lupa, tapi Allah selalu mengucurkan rezekinya sebagai balasan daripada pemberiannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Begitu. Imam Haddad tadi mengatakan tariqatuhum in ahadun ahdalahum syai'an istalamuhu wa illa fala yas'aluna min ahadin syai'. Kalau mereka memang tidak memberi, tidak akan pernah terus nyindir-nyindir, terus nyuwun-nyuwun jaluk kepada mereka, tidak. Istighna. Jenengan pengen dadi wong sing istighna napa mboten? Pengen napa mboten? Wonten satu doa mau diamalkan kira-kira? Hah? Purun nggih? Ada doa lewat mimpi niki. Doa saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Menika Sayyidina Hasan suatu saat beliau niku ketika kepemimpinan di bawah kepemimpinan siapa? Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Karena tahu ini adalah cucu Nabi. Mereka mendapatkan apa? Dari Baitul Mal, Khumsul Khumus. Lalu juga diberikan idrar tambahan yang banyak dari Muawiyah. Karena ini adalah cucunya Nabi yang tidak berhak mendapatkan zakat. Gak boleh. Habaib ini haram menerima zakat asalnya. Ketika sudah ada dari Baitul Mal. Adapun kalau sekarang ada habaib yang menerima zakat, itu berarti melupakan waro. Walaupun sebagian ulama mengatakan gak apa-apa. Kenapa? Sebagai ganti daripada Baitul Mal, daripada tidak. Terutama mereka cucu Nabi yang tidak memiliki harta. Pengennya kan muliakan, tidak memberikan, pengennya apa sih? Muliakan kan, karena zakat itu adalah kotor kan gitu. Gak mau yang kotor dikasihkan yang mulia. Tapi kemudian jangan sampai pencegahan hal itu karena penghormatan lalu melupakan maksud terintinya, yaitu memuliakan. Memberikan satu pemberian kebutuhannya. Ya. Kalaupun tidak diberikan zakat, berikan mereka hadiah bagi yang mereka yang membutuhkan hal itu. Nah, ini Sayyidina Muawiyah memberikan setiap bulan biasanya, tapi pada kala itu mbuh nyopo terus kok ternyata kok enggak keluar, enggak metu niki. Sementara beliau kebiasaannya Imam Hasan ini memberikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Begitu ini cair dananya, terus langsung ditasarufkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan tidak jarang banyak orang yang mengantri di pintu beliau untuk mendapatkan hal itu setiap bulannya. Ya, ini tahu ini dari pemerintah waktu itu. Tapi diberikan kepada fakir miskin. Lah, karena beliau ini nggak enak hati dengan siapa orang yang biasanya dikasih terus datang nggak dapat apa-apa. Akhirnya memutuskan, wah Muawiyah ini kudu saya ingatkan ini. Iki lali gitu iki. Apa ketelesut apa dikira aku wis dikei terus ternyata belum kan? Apa lali tak eling nih wae. Nah ternyata di situ kan ada roja ya. Ada satu pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tulis surat. Begitu lagi nulis surat niku karo ngantuk-ngantuk niki beliau. Begitu nulis surat, subhanallah, ketiduran. Surat belum diberikan, tertidur. Begitu tidur mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi ngasih satu wejangan, jenengan ya mereka nyapo. Ya niki lagi butuh. Lho nyapo kok nulis surat barang iki. Karena ya ini saya ditunggu wong kathah niki pripun. Wahai Kanjeng Nabi, lah pripun kula? Cukup bagi kamu Allah. Waduh repot iki.
begini, mau ada solusi mau? Oh ya, bagaimana? Ini saya kasih doa. Dikasih doanya. Coba kalau santri kan bawa pulpen tuh biasanya ditulis.